Halo semuanya, soal yang akan diselesaikan untuk kali ini adalah mengenai barisan dan deret ya. Soalnya adalah jika diberikan fx sama dengan e pangkat x dan fx sama dengan e pangkat min x, ada dua hal yang akan kita selesaikan. Yang bagian A dapatkan deret Maclaurin untuk kedua fungsi tersebut. Nah, jadi pertama kita akan selesaikan yang poin A ya. Nah, di sini kita harus ingat ketika kita diberikan fungsi y sama dengan fx. Nah, kemudian kita ingin menentukan deret Maclaurin ya dari fungsi tersebut. Nah, maka kita bisa tulis nanti fx itu sama dengan f0 terus ditambah dengan f aksen 0 kita kalikan dengan x ditambah f double aksen 0 dikali x kuadrat dibagi dengan 2 faktorial ditambah f triple aksen 0 kali x pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya ya. Dan di sini notasi f aksen menunjukkan turunan pertama dari fungsinya, f double aksen turunan kedua dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini pertama kita punya fx itu adalah e pangkat x. Nah, pertama kita harus hitung nilai f0-nya ya. f0-nya berarti apa? Teman-teman punya e pangkat 0 ya. Hasilnya 1. Nah, kemudian atau mungkin saya taruh di sini saja. Di sini ya kita pakai tanda panah. Nah, kemudian nyari turunan pertama dari f. Nah, berarti teman-teman menurunkan e pangkat x, tetap dirinya sendiri ya. Nah, berarti apa? F aksen 0, hasilnya tetap e pangkat 0, hasilnya 1 juga. Nah, ini kalau teman-teman lanjutkan ya F double aksen, hasilnya tetap dirinya sendiri ya. Nah, maka kita bisa berhenti nanti di sini. Dia hasilnya tetap 1 terus. Nah, jadi nanti bisa ditulis bahwa untuk e pangkat x, teman-teman bisa tulis f0 disubstitusi ke rumus yang ada di sini ya. f0-nya tadi punya 1 ditambah f aksen 0-nya yaitu 1 kali x, f double aksen 0 juga 1 kali x kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya ya, 1 kali x pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus titik-titik. Nah, maka kita bisa tulis nanti ya sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, ini jika mau dituliskan dalam notasi sigma berarti sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat k ya. Karena ketika dia k-nya 0, dia hanya nilai konstan, berarti x-nya pangkat 0. Ketika k-nya 1, x-nya pangkat 1 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dibagi sama apa? K faktorial. Karena di sini kalau yang pertama dia kan 1 dibagi 1 ya. Berarti 0 faktorial. X ini berarti x dibagi 1, berarti dibagi 1 faktorial. Yang di sini dibagi 2 faktorial. Nah, berarti teman-teman punya rumusnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika fungsi kita itu adalah e pangkat min x ya. Maka dicari dulu f0-nya berapa. Berarti kan e pangkat 0 ya. 1. Nah, sekarang cari turunannya, f aksen x. Turunan e pangkat itu adalah dirinya sendiri, terus teman-teman kali sama turunan pangkatnya. Min x diturunkan min 1 ya, jadi depannya ada negatif. Jadi mungkin saya ingatkan di sini ya. Kalau kita nyari turunan atau ddx dari
E pangkat U, di mana U-nya adalah fungsi variabel X, maka rumusnya adalah E pangkat U, terus dikali turunan U, atau du dx. Atau nanti cara cepatnya ya, kalau teman-teman itu punya ddx dari E pangkat AX ya, itu hasilnya adalah A dikali E pangkat AX. Nah, kalau soal kita yang di sini tadi apa? A-nya kan min 1 ya. Nah, jadi hasilnya kalau diturunkan adalah A-nya min 1 kali dirinya sendiri E pangkat min X gitu ya. Nah, sekarang dicari F aksen 0. Berarti apa? Min E pangkat 0 ya. Berarti min 1. Cari turunan keduanya. Nanti dapatnya E pangkat min X. Maka F double aksen 0-nya E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, coba kita lihat satu kali polanya lagi ya. Turunan ketiga min E pangkat min X. Ketika X-nya 0, kita dapat min E pangkat 0 sama dengan min 1. Nah, teman-teman bisa lihat polanya selalu plus min ya. Nah, sehingga bisa ditulis E pangkat min X itu sama dengan F0 yaitu 1 ditambah F aksen 0 min 1 kali X ditambah F double aksen 0 yaitu 1 kali X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah F triple aksen ketika 0 yaitu min 1 kali X pangkat 3 bagi 3 faktorial dan seterusnya ya. Maka hasilnya adalah 1 min X plus X kuadrat per 2 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, nanti ini pasti polanya plus titik-titik min titik-titik gitu ya. Nah, ini kalau mau dituliskan dalam notasi sigma, kalau tandanya selang-seling kayak gini, maka pasti ada min 1 pangkatnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tulis ya, menjadi sama dengan sigma K-nya 0 sampai tak hingga. Nah, pasti ada min 1 pangkat. Nah, di sini perhatikan, dia 1 plus min X negatif plus X kuadrat per 2 faktorial plus. Jadi kan tandanya plus min ya. Nah, maka di sini dia berarti pangkatnya pangkat K. Terus dikali X, pangkat K juga, dibagi sama K faktorial. Nah, kemudian sekarang kita lihat soal yang B ya. Soal yang B, apabila cos hiperbolik X sama dengan setengah kali E pangkat X plus E pangkat min X dan sin hiperbolik X sama dengan setengah kali E pangkat X min E pangkat min X, dapatkan deret Maclaurin untuk kedua fungsi tersebut, nyatakan dalam notasi sigma. Jadi nanti kita gunakan dari hasil yang A ya, untuk menyelesaikan yang soal B. Oke, sekarang kita perhatikan B yang pertama. Teman punya cos hiperbolik X itu sama dengan setengah kali E pangkat X ditambah E pangkat min X. Nah, ini kan mau dicari deret Maclaurin-nya ya. Tuh, nanti bentuknya apa? Nah, sekarang teman-teman tulis cos hiperbolik X itu sama dengan setengah. Masing-masing E pangkat X tadi kan sudah dapat rumusannya ya. Yang ada di sini E pangkat X itu ditulis. Jadi saya tulis dulu apa? 1 plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial plus titik-titik ya. Terus nanti dia ditambah sama rumus yang E pangkat min X. E pangkat min X yang ada di sini. Jadi itu teman-teman tulis apa? 1 min X plus X kuadrat per 2 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya ya.
Nah, teman bisa perhatikan di sini nanti yang X-nya itu pangkat ganjil, dia saling menghilangkan ya. Kayak ini habis dengan ini. Terus yang pangkat 3 habis dengan ini pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, maka akan diperoleh apa? Setengah. Yang di sini 1 plus 1 2. Terus ditambah 2 kali X kuadrat per 2 faktorial. Jadi yang sisa itu cuma yang X pangkat genap. Kayak gini ya, dan seterusnya. Sama dengan setengah, 2-nya saya faktorkan keluar. Maka di sini sisa apa? 1 plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial plus titik-titik ya. Nah, ini kan bisa dicoret. Nah, sehingga pada akhirnya sisa apa? Sisa 1 plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial plus titik-titik. Maka ditulis dalam notasi sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga. Berarti kita punya X pangkat 2K dibagi sama 2K faktorial. Kemudian yang kedua, kita punya sin hiperbolik X. Rumusnya adalah setengah kali E pangkat X min E pangkat min X. Sama halnya dengan tadi ya, masing-masing E pangkat X teman-teman tulis 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus titik-titik. Terus dikurangi sama yang apa? Yang E pangkat min X ya. 1 min X plus X kuadrat per 2 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, maka nanti yang hilang itu yang X pangkat ganjil ya. Setengah 1 sama 1 hilang. Maka di sini sisa apa? 2X. Kemudian plus 2 X pangkat 3 per 3 faktorial. Berarti nanti 2 X pangkat 5 per 5 faktorial gitu ya, plus titik-titik sama dengan setengah kali 2, ini berarti X plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial plus titik-titik. Ininya habis, maka kan sisa yang ini ya. Nah, maka itu bisa ditulis jadi apa? Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga. Kita punya X pangkat 2K plus 1 dibagi sama 2K plus 1 faktorial. Jadi itu adalah penyelesaian kita.